Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya mengajak kita untuk menghayati satu tema, yaitu berbahagia meski mengalami penganiayaan. Berbahagia meski mengalami penganiayaan. Siapa yang mau dianiaya? Siapa yang mau difitnah? Siapa yang mau dipergunjingkan meskipun berbuat baik tapi yang diungkap yang tidak baik? Toh kita punya sisi positif dan pasti punya sisi negatif, tapi yang diungkap selalu yang negatif, yang kurang baik, seolah-olah kita menjadi orang yang paling busuk di dunia. Siapa yang suka? Suka? Pasti tidak. Tapi bagaimana lalu ada tema berbahagia meski dicela, dianiaya? Pasti tidak. Tidak ada orang yang mau dianiaya. Tidak ada orang yang mau dicela. Tidak ada orang yang mau mengalami hal-hal yang tidak enak. Kita maunya yang enak kepenak, yang dipuji meskipun belum tentu baik. Tapi kalau pujian itu kan nyenengke gitu ya. Bukankah begitu? Nah, saudara, kita, saya, saudara, memang sulit untuk menghayati kesetiaan Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan di tengah persoalan dan kesulitan. Jadi masalahnya adalah kita selalu memaknai bahwa berkah Tuhan itu pasti yang enak-enak, berkah Tuhan itu pasti yang sukses-sukses, berkah Tuhan itu pasti yang nyenengke. Dan kita tidak bisa menghayati kalau sedang mengalami penderitaan, kesulitan, dan persoalan. Kita juga tidak bisa menghayati berkat dan kasih Tuhan kalau kita bisnisnya rugi, atau ada kerabat kita, saudara, suami, anak, atau bagian dari keluarga yang sakit. Karena kita selalu memberikan konsep berkat Tuhan itu pasti yang manut saya enak kepenak. Bukan manut Tuhan, tapi manut saya. Saudara, hari ini saya mengajak kita menghayati satu tema, yaitu tentang berbahagia meskipun sedang dalam aniaya. Berbahagia meskipun sedang dalam aniaya. Tema ini memang nyeleneh, berbeda, tapi ini juga kunci dalam kita menghayati hidup yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Saudara, mari kita bersama hayati hal ini dan kita akan cek bagaimana firman Tuhan berbicara tentang hal ini, dan itu akan menguatkan kita semua. Ya, saudara, saya mengajak kita membaca Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Yang pertama adalah dianiaya oleh sebab kebenaran, bukan sebab kita ini orang yang jahat, mencuri, merampok, korupsi, atau mencelakai orang lain, balas dendam, bukan. Tapi berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Itu bagian pertama. Dianiaya oleh sebab kebenaran. Yang kedua adalah karena mereka yang empunya kerajaan surga. Empunya kerajaan surga. Saudara,
dianiaya bukan sembarang dianiaya ternyata, tapi oleh sebab kebenaran. Saya pernah mendengar ada seorang tokoh yang beriman Kristen dan di gerejanya ada hal yang kurang bagus, lalu dia mendekati, mengingatkan, begitu seterusnya dia mendekati, mengingatkan, dan karena 2 orang, 3 orang tidak mempan, maka dia mengingatkan dengan terbuka. Akibatnya dia tidak disukai, bahkan difitnahkannya kepadanya tentang banyak hal. Telisik, selidik, ternyata dia tidak disukai bukan karena dia kurang tekun, tidak. Bukan karena dia kurang pandai, tidak. Bukan karena dia kurang berkorban, tidak. Dia tidak disukai karena dia mengingatkan dosa. Dia tidak disukai karena dianggap tidak santun. Wah, pokoknya semacam perbuatan tidak menyenangkan karena orang berdosa kok dipenging, gelengke, lalu marah. Dan dia tidak disukai. Saudara, dianiaya oleh sebab kebenaran, kira-kira seperti itu. Dan bagi orang yang sungguh-sungguh menghayati sabda Allah, meskipun dia dianiaya, dia tidak akan goyah, dia punya iman. Ada seorang yang saya agak kenal, saudara, dia mendampingi petani, dia juga melayani jemaat di sebuah pulau dan bahkan itu pelosok ya. Waktu itu saya menyebutnya Mas Kresnawan Budanto. Beberapa saat, hampir 2 tahun saya tinggal di rumahnya setelah beliau tiada. Nah, saudara, dia juga melayani dengan tulus, tapi kemudian dia dianiaya dan meninggal. Dan orang-orang Kristen tidak berani berbuat apa-apa. Tapi saudara tahu, saya dengar di daerah itu kekristenan berkembang bahkan lebih banyak ketimbang sebelumnya. Artinya apa? Almarhum memang meninggal, tapi semangatnya tidak mati. Almarhum memang kemudian dikeroyok sampai meninggal dan tidak ada proses hukum, setahu saya ya. Lalu, tapi semangatnya tidak pernah mati. Dan sukacita diwartakan dan banyak orang yang lalu menjadi percaya. Berbahagia ukurannya adalah Tuhan. Bagi yang bersangkutan, ya dia meninggal, tapi meninggal dalam iman dan itu berbahagia juga. Tapi kemudian pekerjaan yang dia lalui itu berkembang dengan luar biasa. Saudara, kita juga melihat tokoh-tokoh Alkitab. Ada Yusuf yang dianiaya karena kebenaran juga. Kenapa? Karena dia tidak berbuat salah. Dia menyampaikan apa yang dia tahu, mimpinya, dan saudara yang iri hati itu tidak suka. Tapi kita sudah tahu kan kisah Yusuf, bagaimana dia diberkati dan dia sungguh-sungguh berbahagia di dalam penyertaan Tuhan. Begitu juga dengan kisah-kisah lain. Kita bisa melihat dalam kehidupan konkret, ada banyak orang yang terus mewartakan sukacita meskipun dia menghadapi rintangan dan persoalan. Dan dari dulu memang orang benar, orang yang baik belum tentu diterima, bahkan kadang cenderung dianiaya. Bahkan guru besar Yesus, juru selamat dari Nazaret, dia tidak disukai juga oleh orang-orang di kampungnya. Dan dia mengatakan satu ungkapan ini, nabi dihargai di mana-mana, tapi tidak di tempatnya sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak dari firman ini yang pertama, tetap menghayati kasih Tuhan meskipun kita sedang menghadapi penganiayaan. Ada orang yang keluar dari daerah komunis di luar negeri, ya, dia ditanya dalam stasiun di stasiun luar negeri, dan bagaimana perasaanmu, kamu dianiaya dan sekarang kamu lepas. Jawabannya apa? Jawabannya adalah, saya kira sudah biasa kita percaya pada Tuhan lalu teraniaya.
Saya ternyak mencermati hal ini. Tapi ternyata benar juga ya, orang yang percaya kepada Tuhan kemudian mengalami itu. Yang kedua, yang menarik adalah pada ayat ini dikatakan, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Surga bukan soal tempat. Surga itu suasana. Kerajaan surga adalah yaitu suasana di mana Allah menjadi raja yang memimpin. Kerajaan surga tidak hanya nanti, tapi juga di sini dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Artinya, orang-orang yang tetap setia ketika dianiaya itulah yang akan sungguh-sungguh mengalami dan menghayati bahwa Tuhan itu menyertai dan dia mampu melihat kerajaan surga. Tuhan hadir, Tuhan memberkati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk menghayati hal ini dengan penuh kesungguhan, saudara. Marilah kita bersama datang dalam doa, memohon tuntunan dan berkat Tuhan, supaya dalam kehidupan menghadapi situasi apapun, termasuk aniaya, kita tetap setia dan memiliki keyakinan bahwa Tuhan menolong dan memberkati kita, dan kerajaan Allah kita rasakan. Mari kita bersama satu hati di dalam doa. Tuhan, berkatilah kami semua, hamba-Mu, saudara-saudara kami yang mengikuti channel dan program ini. Berkatilah supaya kami bisa menghayati kasih Allah, tak hanya ketika penuh sukacita, pun dikala mengalami penganiayaan karena kebenaran. Berkatilah ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya kami mampu menghayati kasih Tuhan dalam segala situasi, juga di tengah penganiayaan sekalipun. Tuhan, semoga Roh Kudus menuntun dan memberkati, membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Engkaulah sumber kekuatan kami, dan kami percaya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.